Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robiule Endra. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menonton YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tentang tutorial ataupun tips mengenai aplikasi Open Journal System. Jadi bagi Bapak Ibu pengolah jurnal, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Lalu apa pembahasan kali ini? Yuk silahkan disimak videonya. Baik, Bapak Ibu semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, hari ini saya akan membuat tutorial lagi terkait dengan OJS 3. Nah, apa tutorialnya Bapak Ibu? Ini ada jurnal atau yang berbasis OJS 3.4 yang baru saya desain. Saya sudah siapkan semua desainnya, kira-kira tampilannya, dan sekarang saya akan memasukkan salah satu isiannya adalah template jurnal Bapak Ibu. Nah, pemilik jurnalnya sudah mengirimkan template jurnalnya dan saya akan masukkan ke web OJS-nya atau jurnalnya. Nah, kalau saya klik yang sekarang ini masih belum ditemukan Bapak Ibu karena filenya belum ada. Lalu bagaimana caranya? Sebenarnya yang saya lakukan atau tutorial yang saya lakukan adalah memasukkan filesnya via file manager di public foldernya OJS. Jadi yang saya butuhkan pertama adalah akun cPanels-nya. Jadi akun cPanels itu seperti ini Bapak Ibu, yang di dalamnya nanti kita bisa akses folder-folder OJS yang sudah kita copy atau kita instalasi. Nah, posisinya ada di mana? Di file manager. Kemudian saya cari subdomainnya di public HTML. Kemudian, nah ini karena kita harus masukkan di subdomain yang sama. Nah, ini dia di jurnal ini, teman-teman. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mendapatkan template-nya. Saya klik dulu, berbentuk Microsoft Word ya. Ada beberapa pengolah jurnal juga memasukkan filesnya di Google Drive. Nanti tinggal masukin saja linksnya, itu nggak masalah Bapak Ibu. Nah, ini template yang akan saya upload. Oke, nguploadnya di mana? Kalau via di cPanel, kita masuk ke subdomainnya, kemudian masuk ke folder OJS-nya, kemudian ada folder public Bapak Ibu. Nah, ini public, kemudian kita pilih site, kita pilih atau kita buat folder baru namanya template. Nah, nanti template-template ngumpulnya di sini semua. Kalau gambar-gambar ngumpulnya di sini semua gitu ya. Template. Nah, kemudian kita upload template-nya Bapak Ibu. Nah, di sini kita klik aja explore, kemudian kita drag and drop. Kalau di cPanel ini lebih mudah, user friendly Bapak Ibu. Jadi tinggal drag and drop untuk memasukkan filesnya. Nah, ini filesnya sudah masuk, kita cek, kita klik go back. Nah, ini sudah ada, dan pastikan Bapak Ibu tidak ada spasi ya biar lebih gampang. Dan kemudian kita rename. Oke. Rename ini saya mau ngambil nama template-nya aja Bapak Ibu, nanti saya cancel. Nah, kemudian selanjutnya, karena ini saya buat menunya di custom block, di set the bar, berarti saya harus ke menu plugin. Ini saya save dulu ya. Saya ke menu plugin, saya pilih custom block Bapak Ibu. Set the bar-nya saya buat custom block. Nah, saya buat namanya template journal. Kemudian saya edit. Nah, template journal ini butuh link aja Bapak Ibu. Jadi butuh link. Jadi cukup klik gambarnya, kemudian di sini kayak ada rantai gitu ya. Ini link, insert atau edit link. Kemudian kita buatkan URL. Nah, kalau URL-nya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu masukkan subdomainnya, kemudian slash public. Kenapa slash public? Karena di sini di web jurnalnya kita ke public gitu ya. Kemudian slash site, slash template gitu. Jadi ada 3 root atau 3 struktur, public, site, kemudian template. Nah, kalau sudah, baru di slash lagi nama filesnya. Nama files dari template-nya tadi kita sudah simpan. Nah, coba kita cek lagi. Nah, ini kan kebanyakan docs-nya Bapak Ibu. Kita buat satu aja. Nah, ini jadi link jurnalnya. Kita save, kemudian kita save.
Nah, apakah dia terhubung atau enggak? Kita coba refresh. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita klik template. Kalau di sini berhasil di-download, nah ini kan ada download ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Template OJS Jerika 1 berarti template-nya sudah terupload gitu. Nah, itu contoh Bapak Ibu bagaimana cara memasukkan dokumen atau template ataupun yang lain di akunnya jurnal dengan menggunakan cPanel. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah sering menonton tutorial OJS saya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mendesain OJS-nya atau ada trouble, ada masalah, error dan seterusnya, Bapak Ibu bisa hubungi saya. Bapak Ibu bisa menggunakan jasa saya. Bapak Ibu bisa WA saya. Nomor WA saya ada di deskripsi video. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.